Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Bagaimana keadaan kalian? Tentu baik-baik saja. Pelajaran agama kelas 4 tentang kemampuan dan keterbatasanku. Mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar mengetahui serta memahami kelebihan dan keterbatasan dalam diri kami, sehingga dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita belajar menemukan kemampuan-kemampuan dan keterbatasan diri kita. Pandai menyanyi, tentu anak-anak ada yang pandai menyanyi. Lalu pandai berpidato, pandai bermain bulu tangkis, pandai berdoa, pandai menari, pandai menggambar, atau pandai berhitung, atau yang lainnya. Mungkin anak-anak ada yang pandai menyanyi, pandai bermain bulu tangkis, pandai menggambar, tapi tidak pandai berhitung. Ada yang pandai berhitung, pandai menari, tapi tidak pandai menggambar, atau sebaliknya. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan, ya, kita memiliki kemampuan tapi juga memiliki keterbatasan. Kita dianugerahi kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Kemampuan yang bersifat jasmani, kemampuan untuk bermain sepak bola, bulu tangkis, berenang, basket, atau sebagainya. Ada juga kemampuan yang bersifat rohani, kemampuan untuk berpikir, berkehendak, berdoa, atau yang lainnya. Ya, anak-anak, mari kita coba dulu dalami kitab suci. Kita belajar dari kitab suci apa yang dikatakan kitab suci tentang kemampuan-kemampuan. Bahwa Tuhan menganugerahkan kemampuan yang beraneka rupa di dalam diri setiap manusia. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia
yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaknya ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita dalami bacaan dari kitab Roma. Sebutkan karunia-karunia yang disampaikan dalam kitab suci. Tadi dalam kitab suci menyebutkan ada yang mempunyai karunia untuk mengajar, untuk melayani, ya, atau yang lainnya ya dapat kita lihat dalam kitab Roma, ya, dan banyak lagi karunia-karunia yang lain. Lalu bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia-karunia itu? Tentu karunia-karunia itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan kita memberikan karunia itu untuk orang lain, berguna bagi orang lain. Ya. Lalu sebutkan sikap-sikap yang perlu kita kembangkan untuk menghadapi kemampuan dan keterbatasanmu. Tentu anak-anak kita mempunyai sikap-sikap untuk terus berusaha berlatih ya. Tidak sombong bila mempunyai kemampuan yang lebih banyak yang ada dalam diri kita, tapi kita juga tidak minder bila kita merasa kemampuan kita tidak begitu banyak, tapi kita terus berlatih untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan keterbatasan kita yang kita miliki. Kita berusaha untuk mau berlatih agar terus berkembang kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Dan kita mempunyai sikap bermurah hati, mau memberikan apa yang kita miliki kepada sesama kita. Lalu apakah kamu dapat menerima diri sendiri atau ingin menjadi seperti orang lain? Nah, tentu anak-anak juga mempunyai keinginan seperti orang lain yang mempunyai kemampuan lebih. Itu bisa, kalian bisa berlatih ya. Berlatih mengembangkan diri yang mungkin sekarang belum kamu miliki, tapi bisa dilatih. Anak-anak kita dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan karunia untuk menasehati. Karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan gunakan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Tentu kemampuan-kemampuan ini dapat kita kembangkan dan dapat kita gunakan untuk kebaikan sesama. Yang pertama untuk kebaikan diri sendiri, tapi tidak lupa juga untuk kebaikan sesama orang-orang di sekitar kita. Dan tidak lupa untuk memuliakan Tuhan. Tuhan membuat diri kita masing-masing unik, istimewa, tidak ada duanya. Yang disebut unik, ya tidak ada duanya. Bahwa diri kita hanya satu diri kita. Di dunia ini tidak ada yang sama dengan diri kita. Bahwa kita diciptakan unik juga istimewa. Diri kita tidak ada duanya. Dan Tuhan melengkapi diri kita dengan banyaknya bakat, kemampuan-kemampuan, dan tentunya bakat dan kemampuan itu harus dikembangkan dengan rajin
berlatih. Nah, anak-anak, demikian pelajaran agama tentang kemampuan dan keterbatasanku. Mari kita tutup kegiatan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami. Semoga dengan kemampuan dan kelebihan yang Engkau beri, diri kami dapat berguna bagi sesama dan semakin memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.